Tarik ses semongko Kini Iya. tinggal aku sendiri dan kau Buka bibir. berjalan sepi. Tarik ses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang PPT yang kami buat yang berjudul bahan bakar dan neraca energi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Chandra Dika dengan NIM 1803009, yang kedua yaitu Michael Tampang dengan NIM 1803035, yang ketiga yaitu saya, Michael Owen Paat dengan NIM 1803005, yang keempat itu Norholik dengan NIM 1803023. Lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bahan bakar. Pengertian dari bahan bakar itu sendiri adalah bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya, disertai dengan pengeluaran kalor. Pembakaran terbagi menjadi dua, yaitu pembakaran langsung dan pembakaran tidak langsung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komposisi pembakaran. Komposisi pembakaran terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama hidrogen, yang kedua karbon, yang ketiga fosfor, keempat nitrogen, kelima oksigen, dan yang terakhir adalah belerang. Selanjutnya adalah spesifikasi. Spesifikasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama viskositas, kedua flash point, ketiga titik didih, keempat faktor karakteristik, dan yang kelima adalah titik bakar. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari OWEN4. Pertama, bahan bakar cair yang terdiri minyak bumi, minyak mentah, bensin, dan minyak residue. Yang kedua, bahan bakar padat yang terdiri dari batu bara. Yang ketiga, bahan bakar gas yang terdiri LPG, LNG, gas batu bara, gas alam. Lanjut. Pembakaran. Pembakaran juga disebut sebagai chemical reaction antara bahan bakar dan oksidatornya, segala sesuatu yang mengandung oksigen. Lanjut. Proses pembakaran. Reaksinya: 1. Pembakaran karbon, kedua pembakaran hidrokarbon, ketiga sulfur. Lanjut. Michael. Selanjutnya Michael Tampang. Mic-nya di-on-kan Michael Tampang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca energi, di mana neraca energi adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan besarnya massa suatu benda. Setiap benda yang diukur pasti memiliki besaran dan satuan. Neraca yang mempelajari kesetimbangan energi. Dalam sebuah sistem neraca, energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Sistem neraca terbagi 3. Yang pertama, sistem terbuka, atau bila terdapat aliran atau pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup. Tidak adanya aliran atau pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga, sistem tersekat atau diisolasi, atau
bila tidak ada aliran atau pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Next. Ya, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi yang dimiliki suatu sistem karena kecepatannya relatif terhadap bidang referensi. Rumusnya ada dua, yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M kali V kuadrat. Yang kedua, ini adalah rumus energi kinetik total. Yang kedua, energi kinetik sama dengan energi kinetik per M massa sama dengan 1/2 V kuadrat. Ini rumus energi kinetik persatuan massa. Yang kedua, energi potensial. Energi yang dimiliki suatu sistem berkaitan dengan kedudukan sistem bermassa relatif terhadap bidang referensi bila sistem tersebut berada dalam medan gravitasi yang uniform. Rumusnya energi potensial sama dengan energi potensial per M sama dengan G kali Z. G adalah gaya gravitasi, M massa benda, Z ketinggian, EP adalah energi kinetik, energi potensial spesifik. Yang ketiga, energi dalam. Energi yang terkandung dalam benda atau sistem bermassa yang terkait dengan energetika atom dan molekul yang menyusun benda atau sistem tersebut. Rumusnya sama dengan U sama dengan F dalam kurung T. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi dalam transisi, yaitu ada kalor, kerja, aliran massa, dan efek medan.